Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Anak-anak ibu kelas 3, kalian sudah menonton video tentang kisah Yohanes Pembaptis dan sudah mengetahui siapa ayah dan ibunya dan juga apa tugas yang telah diberikan kepadanya, yaitu untuk pertobatan. Sebuah tugas diberikan kepada kita karena orang yang memberikan tugas itu percaya kepada kita. Sebagai pengharapan atas kepercayaan itu, kita hendaknya melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepadamu, kamu dipercayai untuk melaksanakannya, kerjakanlah dengan baik. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis, dia diberi tugas. Maka Yohanes Pembaptis menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyerukan pertobatan pada orang-orang dan mereka percaya kepada Yesus dan meninggalkan kebiasaan buruk. Meninggalkan kebiasaan buruk sama dengan bertobat. Kita menyesali kesalahan dosa kita dan kita
berjanji tidak mengulanginya lagi. Itulah arti bertobat dan itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Tuhan. Untuk itu ia menerukan supaya bangsa Israel memperbaiki diri dengan bertobat. Yesus tampil dan berseru, "Siapkan jalan bagi Tuhan, ratakan jalan bagi Dia. Setiap lembah hendaknya ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan." Sebagai lambang pertobatannya, orang-orang tersebut harus dibaptis dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebagai lambang pertobatan kita, pertobatanmu anak-anak ibu yang baik, yang malas belajar, maka semakin rajin belajar. Yang sering mengatakan cakap-cakap kotor, maka perbaiki sikapmu dengan mengatakan hal-hal yang baik. Yang sering melawan orang tua, perbaiki sikapmu untuk menghormati orang tua. Ini dimulai dari dirimu sendiri, bukan untuk paksaan atau dipaksakan oleh orang lain. Maka pertobatan itu kita mulai dari diri kita. Tugas yang diberikan kepada kita mulai dari diri kita, bukan dipaksakan oleh orang tua atau gurumu. Maka semoga dengan pelajaran hari ini kita mampu untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan mampu kita untuk membuat pertobatan dalam pelajaran kita. Salam dan doa ibu.